Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelinus Siga, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Apakah tadi pagi setelah bangun tidur semuanya berdoa? Sudah, Iya, Pak. Pak. Nah, Ya, bagus. Pak. Sarapan semuanya sudah sarapan pagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke, jadi biar semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Kita memulai pembelajaran kita dengan doa. Doa dipimpin oleh Nikita. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami berkati kami dan lindungilah kami dan lindungi kami sewaktu belajar. sewaktu Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Ya Bapa dan Putra dan Roh Tuhan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Nikita. Sekarang Bapak akan absensi dulu. Ketua kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Atalita sama Lexa, Pak. Oke, ya terima kasih untuk ketua kelas. Nah, lalu Bapak mengingatkan terlebih dahulu. Jadi pada saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi virus corona melanda di seluruh dunia dan juga termasuk Indonesia ya. Jadi anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Nah, pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang rotasi bumi dan revolusi bumi ya, masih ingat ya? Oke, nah untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, subtema 3 itu bumi, matahari, dan bulan. Khususnya pada pembelajaran IPA itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, Bapak mau bertanya dulu nih, anak-anak pernah nggak melihat gerhana matahari atau gerhana bulan? Kenapa? Ya, Kenapa? ya. Nah, supaya lebih jelas, oke semuanya perhatikan ya penjelasan dari Bapak. Tujuan dari pembelajaran kita ya, dengan diberikan materi ajar berupa PowerPoint, nah peserta didik mampu menjelaskan peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dengan benar. Lalu melalui media pembelajaran berupa video demonstrasi, peserta didik mampu memahami tentang gerhana bulan dan gerhana matahari dan juga mampu mengidentifikasi posisi atau letak dari matahari, bumi, bulan saat terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari dengan benar. Lalu melalui perpaduan antara media pembelajaran dan materi ajar, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari dengan tepat. Nah, kita lanjut.
pengertian gerhana. Nah, coba Bapak minta Al-Grendi baca pengertian gerhana. Gerhana adalah fenomena alam yang terjadi di mana terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Ya, jadi gerhana itu peristiwa terhalangnya sinar matahari, baik oleh bumi dan juga oleh bulan. Oke, kita lanjut lagi. Gerhana ini dibagi atas dua anak-anak. Jadi ada gerhana bulan dan juga ada gerhana matahari. Nah, ada gerhana bulan di sini. Coba Vanessa baca. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi, sehingga tidak semua cahaya matahari sampai ke bulan dan hanya terjadi pada fase purnama. Namun hal ini tidak berarti setiap bulan purnama terjadi saat gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Nah, terima kasih untuk Vanessa. Jadi gerhana bulan ini peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi. Jadi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Nah, gerhana bulan tadi dibagi dalam beberapa jenis. Nah, anak-anak lihat di sini ada yang pertama adalah gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan total terjadi saat bulan berada dalam daerah umbra bumi. Hal tersebut mengakibatkan bulan terlihat gelap, tetapi kita masih dapat melihat garis lingkaran bulan. Bulan tampak berwarna merah saat terjadi gerhana bulan total. Jadi anak-anak lihat seperti di gambar ya. Nah, ini ada matahari, di sini bumi di tengah-tengah, sebelahnya ada bulan. Nah, ini bumi menghalangi sinar matahari untuk sampai ke bulan. Oke. Paham ya? Paham. Lanjut. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Oke, coba Salom baca, Salom. Gerhana bulan sebagian. Pada gerhana ini tidak seluruhnya menghalang bulan dari sinar matahari, sedangkan bagian permukaan bulan yang berada di bagian penumbra. Oleh karena itu, masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Ya, terima kasih Salom. Nah, jadi gerhana bulan sebagian ini tidak seluruhnya sinar matahari ini terhalang oleh bumi. Jadi anak-anak bisa lihat di situ, bulannya ini berada di sebagian daerah penumbranya, di atas. Jadi masih ada sinar matahari yang sampai ke bulan. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan ada yang katanya ada kata umbra dan penumbra. Nah, apa sih itu umbra? Apa sih penumbra? Nah, di sini anak-anak bisa lihat dari gambar. Nah, ini. Kalau umbra ini yang persis di belakang bumi. Nah, dia agak gelap nih. Nah, penumbra yang di luarnya, di atas dan di bawah ini, kiri kanan. Nah, penumbra dia agak putih dia cahayanya. Nah, umbra adalah bayangan inti sangat gelap yang berada di bagian tengah. Nah, di bagian tengahnya di sini, di belakang bumi. Lalu penumbra adalah bayangan kabur selain bayangan inti yang terjadi saat gerhana. Jadi dia agak kabur di sini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Nah, gerhana bulan penumbra, coba Daisy baca. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di daerah penumbra. Penampakan bulan saat terjadi gerhana, bulan mengalami purnama tetapi berwarna sedikit gelap. Nah, jadi gerhana bulan penumbra. Jadi bulan ini berada di daerah penumbra bumi tuh di atas tuh. Ada titik warna kuning itu adalah bulan, dia berada di daerah penumbra. Nah, sehingga dia sedikit terlihat gelap warnanya. Oke, kita lanjut. Dampak dari peristiwa gerhana bulan. Dampaknya ini apa? Ada dampaknya di sini. Coba Evan, baca Evan. Dampak peristiwa gerhana bulan adalah terjadinya pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Pasang naik memiliki dampak terhadap permukaan bumi, yaitu masuknya air laut ke wilayah pesisir dan mengakibatkan banjir. Peristiwa ini dikenal dengan istilah banjir rob. Daerah bumi yang mengalami pasang surut terendah memiliki dampak sulitnya kapal berlabuh di dermaga. Meningkatkan sebaran nyamuk. C.
malam menjadi gelap. D. Planet Mars akan tampak. Oke, terima kasih Evan. Jadi yang pertama dia terjadi pasang naik dan pasang surut. Jadi kalau pasang naik itu sehingga terjadi banjir rob. Nah, pesisir pantai itu air laut naik ke daratan. Lalu kalau pasang surut itu kapal ini menjadi sulit untuk berlabuh di dermaga. Nah, ini ada meningkatnya sebaran nyamuk. Anak-anak pasti bingung, kok apa hubungannya Pak gerhana sama sebaran nyamuknya meningkat. Jadi dia di saat terjadi gerhana ini perubahan suhu dan tekanan udara ini jadi berubah. Sehingga nyamuk ini menjadi lebih cepat untuk berkembang biak. Nah, yang ketiga, malam menjadi lebih gelap. Jadi saat terjadi gerhana, malam ini menjadi lebih gelap. Dan yang terakhir, planet Mars akan tampak. Kita lihat berikut adalah gerhana matahari. Pengertian gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Gerhana matahari terjadi saat siang hari. Nah, pada saat terjadi gerhana matahari, bagian bumi yang mengalami siang akan bulan menghalangi sinar matahari menuju ke bumi. Jadi, kalau gerhana bulan tadi bumi berada di tengah-tengah, nah kalau gerhana matahari, bulannya yang ada di tengah-tengah, dia menghalangi cahaya matahari ini untuk sampai ke bumi. Paham ya sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jenis-jenis gerhana matahari. Nah, yang pertama adalah gerhana matahari total. Nah, coba Bapak minta Cinta coba baca gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana, cahaya matahari sepenuhnya ditutup oleh bulan atau cahaya matahari menuju bumi sepenuhnya terhalang oleh bayang-bayang bulan. Yang kedua tadi gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian ini terjadi apabila bulan hanya menutupi sebagian cahaya matahari atau permukaan bumi tertutup oleh penumbra bulan. Jadi, cahaya matahari tadi masih ada sebagiannya yang sampai ke bumi. Jadi tidak sepenuhnya tertutup. Oke, berikut adalah gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin, Bapak minta lagi Alfredo membaca. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi, sehingga bulan menutupi pusat matahari kecuali tepi terluar. Gerhana ini ditandai dengan adanya garis cahaya membentuk lingkaran cincin yang memiliki lubang hitam di tengahnya. Ya, terima kasih. Jadi gerhana matahari cincin ini terjadi di saat ini bulan ini berada pada titik terjauh dari bumi. Jadi dia menjauh dari bumi, lebih mendekat ke matahari. Nah, namun masih ada di pinggiran dari cahaya matahari itu yang terlihat dari bumi. Nah, sehingga terlihat seperti cincin tuh, nah cahayanya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah gerhana matahari hibrid. Nah, gerhana matahari hibrid ini yang keempat. Bapak minta tolong Jonas untuk membaca. Gerhana matahari hibrid. Gerhana matahari hibrid bergerak di antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Saat titik tertentu di permukaan bumi, gerhana muncul sebagian gerhana matahari total. Sedangkan pada titik-titik lain, tampak sebagian gerhana matahari cincin. Akan tetapi, hal ini jarang terjadi. Oke, terima kasih. Jadi, gerhana matahari hibrid ini perpaduan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Nah, karena perpaduan, jadi di bumi, daerah bumi yang lain itu terlihat seperti gerhana matahari total. Misalnya kita di Indonesia itu akan tampak seperti gerhana matahari cincin. Nah, cuman ini jarang terjadi. Oke. Nah, gerhana matahari juga ada dampaknya, anak-anak. Nah, dampaknya juga ada, sama seperti gerhana bulan. Nah, dia mengganggu gravitasi bumi.
Kok bisa sih Pak mengganggu gravitasi bumi? Iya, jadi di situ saat terjadi gerhana, gerhana ini menghambat pemanasan atau energi yang ada di lapisan atmosfer bumi, sehingga gravitasi bumi ini terganggu. Lalu yang kedua, merusak mata. Nah, apabila kita tidak menggunakan kacamata khusus atau teropong untuk melihat ini, maka gerhana akan merusak mata. Lalu berdampak pada sistem tenaga listrik. Pasti anak-anak juga bertanya, kok bisa Pak? Jadi khususnya ini listrik yang menggunakan tenaga surya. Jadi saat terjadi gerhana kan gelap tuh. Nah itu sistem listrik ini menjadi terganggu. Lalu yang terakhirnya adalah mengganggu perilaku satwa. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lebih memahami penjelasan materi tadi, Bapak akan memutar video supaya anak-anak bisa menonton video demonstrasinya. Sebentar. Halo anak-anak, semangat pagi untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mendemonstrasikan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, untuk diketahui, gerhana adalah fenomena alam yang terjadi antara matahari, bulan, dan bumi. Nah, ketiganya ini berada dalam satu garis lurus. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari bersama terlebih dahulu adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi karena cahaya matahari terhalang oleh bumi untuk menuju ke bulan. Jadi posisinya bumi berada di antara matahari dan bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan total seperti ini. Bulan berada di daerah umbra bumi. Jadi daerah umbra bumi ini daerah yang gelap, persis di belakang bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian ini tidak semua cahaya matahari ini terhalang oleh bumi. Atau bulan ini sebagian permukaannya berada di daerah penumbra bumi. Jadi di antara kiri dan kanan bumi ini adalah daerah penumbra. Jadi masih ada cahaya matahari yang sampai ke bulan sebagiannya. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra ini posisi bulan berada di daerah penumbra bumi. Jadi di antara kiri ataupun di daerah kanan. Nah, yang berikut adalah gerhana matahari. Yang berbeda antara gerhana matahari dan gerhana bulan adalah gerhana matahari, bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Jadi bulan yang menjadi penghalang atau cahaya matahari terhalang oleh bulan untuk sampai ke bumi, sehingga disebut gerhana matahari. Nah, gerhana matahari dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total seperti ini. Cahaya matahari sepenuhnya tertutup oleh bulan. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian, jadi tidak semua cahaya matahari ini tertutup oleh bulan. Jadi, nah ini seperti ini, masih ada sebagian cahaya matahari yang sampai ke bumi. Artinya, bumi berada, permukaan bumi sebagian ini berada di penumbra bulan. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini posisi bulan berada di titik jauh atau titik terjauh dari bumi. Jadi dia menjauh dari bumi, lebih mendekat ke matahari. Jadi di bumi ini akan terlihat seperti cincin cahaya matahari tersebut. Nah, yang terakhir adalah gerhana bulan hibrid. Gerhana bulan hibrid ini adalah perpaduan antara gerhana bulan total dan gerhana bulan cincin. Jadi di salah satu titik di bumi ini akan terlihat gerhana matahari total, sedangkan di titik-titik permukaan bumi yang lainnya ini akan terlihat
seperti gerhana matahari cincin. Nah, gerhana ini terjadi dengan jeda atau jarak waktu yang sangat lama karena dia jarang terjadi. Yang menjadi perbedaan juga untuk gerhana bulan dan gerhana matahari ini berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan gerhana bulan. Karena apa? Bulan ini dia mengitari bumi dengan waktu yang singkat, sehingga gerhana yang terjadi, gerhana matahari juga tidak terlalu lama. Ingat, untuk diketahui bersama, dalam gerhana bulan dan gerhana matahari, jadi gerhana bulan adalah gerhana di mana yang terjadi karena cahaya matahari terhalang oleh bumi. Sedangkan gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi karena cahaya matahari menuju ke bumi ini terhalang oleh bulan. Jadi sekian penjelasan Bapak pada video pembelajaran kali ini. Semoga yang telah Bapak jelaskan, yang telah Bapak demonstrasikan menjadi pendidikan, menjadi pengetahuan bagi anak-anak tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Oke, gimana? Menarik nggak videonya? Menarik, Pak. Menarik, Pak. Menarik, Pak. Menarik, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan berdiskusi bersama. Nah, nanti Bapak akan minta anak-anak, ada yang bertanya, nanti juga Bapak akan minta untuk menjawabnya. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, lalu menonton video, pasti anak-anak memiliki pertanyaan untuk bertanya. Oke, Bapak beri kesempatan untuk pertanyaan pertama. Oke, silakan. Mengapa gerhana matahari terjadi lebih cepat dari gerhana bulan? Mengapa gerhana matahari terjadi lebih cepat Dari gerhana bulan. dari gerhana bulan? Oke. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab nih? Bapak beri kesempatan. Daisy, Coba. Pak. Oke, silakan Daisy, coba. Karena bulan hanya menciptakan bayangan kecil di bumi. Ya, terima kasih. Jadi, karena bulan hanya menciptakan bayangan kecil di bumi, atau karena bulan ini mengelilingi bumi dengan waktu yang singkat, berbeda dengan bumi yang mengelilingi matahari. Oke, pertanyaan kedua, silakan. Bagaimana cara yang dilakukan agar mata tidak rusak saat melihat gerhana matahari? Oke, pertanyaan yang bagus dari Evan. Bagaimana cara yang dilakukan agar mata tidak rusak saat melihat gerhana matahari? Gerhana matahari. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ini dari Evan. Ada yang mau menjawab? Coba Bapak minta Cinta. Coba silakan menjawab. Memakai kacamata hitam atau teropong. Oh iya, betul. Ya, jawabannya cukup bagus. Jadi kita bisa menggunakan kacamata khusus yang untuk melihat gerhana. Jadi tidak boleh asal memakai kacamata. Yang penting kacamata itu juga bahaya karena bisa merusak. Atau juga kita bisa menggunakan teropong yang untuk melihat gerhana matahari. Nah, baik, pertanyaan ketiga. Mengapa planet Mars dapat terlihat saat terjadi gerhana bulan? Mengapa planet Mars? Bentar, Bapak catat dulu. Mengapa planet Mars tampak saat terjadi gerhana bulan ya? Oke, itu mengapa? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan coba. Yang mau menjawab boleh. Karena saat terjadi gerhana bulan, cahaya bulan meredup dan memedarkan warna sedikit kemerahan dan terlihat satu titik terang berwarna merah, yaitu planet Mars.
Ya, jadi betul. Jawaban dari Joel tadi sangat lengkap ya. Jadi di saat itu terjadi gerhana bulan itu cahaya bulan meredup. Sehingga tampak seperti titik merah itu yang disebut dengan planet Mars. Terima kasih untuk Joel. Kita lanjut. Satu kesempatan lagi Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin Jonas, silakan. Kapan kita bisa melihat gerhana matahari hybrid? Oke, pertanyaan yang bagus dari Jonas. Kapan kita bisa melihat gerhana matahari hybrid? Ya, hybrid. Oke, Bapak kasih kesempatan satu anak lagi untuk menjawab. Coba Ya, Pak. Alfredo, ya silakan Alfredo. Gerhana ini jarang terjadi, tetapi menurut Pusat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kita bisa melihatnya pada tahun 2023. Oh, terima kasih Alfredo. Alfredo, informasinya bagus ya. Jadi gerhana ini memang jarang terjadi ya. Kita lanjut. Nah, setelah kita diskusi tadi, ada satu soal host. Nah, soal hostnya seperti ini. Gerhana matahari terjadi di siang hari. Akibatnya, selama beberapa saat, bumi mengalami kegelapan. Berdasarkan pengamatan, selama terjadinya gerhana matahari, hewan-hewan ini menunjukkan perilaku aneh. Nah, menurutmu mengapa terjadi demikian? Coba, siapa yang bisa menjawab? Soal hotnya. Gloria, coba Gloria. Oke, silakan Gloria. Karena saat terjadi gerhana, bumi menjadi gelap sehingga perilaku hewan seolah-olah seperti malam hari. Iya, pintar. Terima kasih, jawabannya tepat ya. Jadi, ini jawabannya. Nah, hewan-hewan yang mengalami perubahan perilaku itu seperti kelelawar. Nah, kelelawar itu tiba-tiba menjadi hening. Monyet hitam, nah dia berteriak-teriak. Burung maleo, dia mengeluarkan bunyi-bunyi yang keras. Lalu kumbang kotoran juga, ini dia tiba-tiba masuk ke sarangnya. Lalu serangga malam tiba-tiba berbunyi sepanjang terjadinya gerhana. Dan juga katak. Nah, berdasarkan pengamatan, selama terjadi gerhana matahari ini, hewan-hewan menunjukkan perilaku aneh ini karena penurunan suhu juga kegelapan. Jadi mereka berperilaku seakan-akan itu di malam hari. Padahal itu masih siang hari karena adanya gerhana, di mana bumi menjadi gelap. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjut. Terima kasih. Kita lanjut kesimpulan. Nah, kira-kira setelah kita belajar dari PowerPoint, menonton video, terus kita juga diskusi bersama, ada soal host, kira-kira kesimpulan apa nih? Kesimpulannya. Coba Bapak minta Sarah deh. Sarah bisa nggak bikin kesimpulannya? Bisa. Oke, silakan. Kesimpulan saya adalah gerhana bulan oleh bumi menuju bulan. Jenis-jenis gerhana bulan adalah 1. Gerhana bulan total, 2. Gerhana bulan sebagian, dan 3. Gerhana bulan penumbra. Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari oleh bulan untuk sampai ke bulan. Jenis-jenis gerhana matahari adalah 1. Gerhana matahari total, 2. Gerhana matahari sebagian, 3. Gerhana matahari cincin, dan 4. Gerhana matahari hybrid. Oke, ya. Bagus dari Sarah ya, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi gerhana tadi ada 2, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, masing-masing gerhana juga ada jenis dan juga ada dampaknya bagi kehidupan di bumi. Oke, terima kasih untuk Sarah. Nah, setelah pembelajaran nanti, anak-anak mengerjakan LKPD ya. Jadi LKPD-nya Bapak sudah mengirim di WA Group, terus juga di-upload di Google Classroom. Nanti dikerjakan sesuai dengan waktu yang ada ya. Lalu di LKPD juga ada tugas praktik. Tugas praktik di situ melakukan percobaan. Percobaan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari.
Nah, lalu anak-anak juga menjelaskan seperti contoh tadi ya, yang video demonstrasi Bapak. Nah, nanti cari aja alat-alat yang sederhana yang ada di rumah ya, seperti bola, senter ya, nanti digunakan pakai HP untuk direkam. Lalu hasil rekamannya nanti bisa anak-anak kirim ke Bapak. Langsung diupload juga ke Google Classroom, boleh. Kita lanjut. Nah, lalu juga nanti setelah mengerjakan LKPD, anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi. Evaluasinya itu dalam bentuk Google Form ya. Nah, di situ ada pilihan ganda dan juga esai. Linknya telah Bapak share di Google Classroom dan juga di WA Group masing-masing. Nanti anak-anak silakan membaca soalnya dengan baik, lalu diteliti, dijawab dengan jawaban yang benar, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan, pelajari lagi materi yang telah kita pelajari hari ini, sehingga anak-anak mampu memahami dengan baik, dan nanti bisa menjadi acuan anak-anak atau untuk menjadi pelajaran untuk materi selanjutnya di minggu depan, sehingga dapat memahami semua materi yang diajarkan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung dalam pembelajaran ini, yang telah hadir, dan juga bagi teman-teman yang tidak hadir, kita doakan nanti untuk pembelajaran selanjutnya mereka bisa hadir bersama kita dan belajar bersama. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum itu, mari kita tutup kegiatan kita, belajar kita pada hari ini dengan doa. Doa ditutup oleh Nini. Silakan Nini. Bapak, mari teman-teman kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang Maha Baik. Ya Tuhan yang Maha baik. Berkatilah kami. Dan lindungilah kami. Dan lindungilah kami. Sewaktu selesai komet. Waktu selesai komet. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Nini yang telah memimpin kita, menutup kita dalam doa. Sekali lagi Bapak ingatkan, karena ini masih masa pandemi, tetap jaga kesehatan, kalau keluar menggunakan masker, mengikuti protokol yang telah dianjurkan pemerintah. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sel.